Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Gimana, sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah kalau sehat semuanya ya. Sebelum kita memulai materi pelajaran fikih kita, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan kita membaca surat Al-Fatihah, ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin nabil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik ya. Semoga dengan kita berwasilah membaca Al-Fatihah, ilmu yang kita peroleh, yang kita dapatkan, mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah, di kehidupan dunia dan akhirat nanti ya. Amin Allahumma amin. Sebelum Bapak mulai materi pelajaran fikih kita, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu para siswa yang hadir pada hari ini ya. Naili Safiatul Fahmidah hadir. Hadiro. Laura Virginia Putri. Renata Andriani Safitri. Muhammad Safiul Fahmi. Uwais hadir. Semuanya hadir ya. Semuanya hadir ya. Belum kita memulai materi kita fikih pada kesempatan kali ini, yaitu sholat bagi orang yang sakit. Seperti biasanya, mari kita bersenandung dulu, yaitu Mares Santri MI Nurul Muhajirin. Ya. Silakan semuanya berdiri. Belajar giat beramal, Quran di tangan jadi pedoman, kita sambut kebangkitan Islam. Quran di tangan jadi pedoman, kita sambut kebangkitan Islam. Silakan duduk kembali ya. Baiklah anak-anak, kita akan membahas, yaitu seperti yang telah Bapak sampaikan tadi, kita akan membahas yaitu mengenai sholat bagi orang yang sakit. Sholat itu hukumnya apa? Wajib bagi setiap orang Islam. Wajib bagi setiap orang Islam. Kalau dia mengaku sebagai orang Islam, maka dia wajib menjalankan sholat. Sholat ada berapa? 5. Sholat apa saja?
Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Iya, pinter semua ya. Sholat ada 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib. Isya. Ya, ada 5. Nah, sholat itu tadi kan hukumnya wajib, ya. Hukumnya apa? Wajib atau fardu ain. Fardu ain itu adalah kewajiban yang wajib dilakukan oleh setiap individu orang Islam, ya. Tidak bisa digantikan. Wajib bagi setiap individu orang Islam dalam keadaan apapun. Ya, bahkan dalam keadaan orang tersebut lagi sakit. Nah, tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah, ya. Memberikan rukhsah atau keringanan bagi mereka yang sedang dalam keadaan sakit, ya, dalam keadaan sakit. Nah, coba dibaca apa itu rukhsah, dibaca siapa namanya? Mbak ini sebelahnya Laura siapa? Fani, ya. Ya. Apa itu rukhsah? Coba dibaca tadi materi yang Bapak berikan. Rukhsah artinya keringanan dan kemudahan. Rukhsah artinya keringanan dan kemudahan. Keringanan dan kemudahan. Itu yang disebut dengan rukhsah. Bagaimana bunyi ayatnya? Coba. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Jadi Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Nah, jadi disinilah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah bagi orang yang sakit dalam menjalankan apa? Menjalankan sholat 5 waktu. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya orang yang sedang sakit menjalankan sholat 5 waktu? Ya. Bagaimana orang sakit menjalankan sholat 5 waktu? Ya. Silakan dibaca Rizky halaman 9 ya. Cara mengerjakan sholat dalam keadaan sakit. Ya. Sholat dengan cara duduk. Tata cara sholat sambil duduk yaitu duduklah menghadap kiblat dengan posisi iftirash seperti duduk tahiyat awal, kemudian berniat sesuai sholat yang akan dikerjakan dan bertakbiratul ihram sambil mengangkat kedua tangan. Cukup ya. Cara sholat bagi orang yang sakit antara lain 1, sholat dengan cara duduk. Boleh duduk iftiros. Ya, duduknya duduk iftiros. Duduk iftiros itu duduk tahiyat awal. Ya, duduk apa? Tahiyat awal atau duduk di antara 2 sujud. Itu yang pertama, boleh melakukan dengan cara duduk tahiyat awal. Ya, kalau memang dia mampu duduk, ya, mampu duduk iftiros. Tapi kalau dia tidak mampu duduk iftiros, itu boleh menggunakan bangku atau kursi. Ya, boleh menggunakan bangku atau kursi seperti ini. Duduk seperti ini, tangannya di atas paha, di atas paha atau di atas lutut. Kemudian berniat sholat ya. Kemudian berniat sholat. Kalau sholat subuh niatnya niat sholat subuh. Kalau dia berniat sholat zuhur, niatnya sholat zuhur. Ya. Contoh sholat subuh.
Jadi usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Kemudian apa? Membaca apa? Iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai selesai. Kemudian membaca apa? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim sampai selesai. Kemudian membaca ayat-ayat atau surat-surat pendek ya, membaca surat-surat pendek. Kemudian rukuk ya. Rukuknya itu sedikit membungkukkan badannya sedikit saja. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Ya. Seperti itu. Jadi sedikit saja. Sedikit membungkukkan badan, sedikit saja. Kemudian bagaimana kalau sujud? Nah, ketika sujud Allahu akbar. Banyak sedikit kayak gini ya. Dia hampir sekitar orang seperti orang rukuk ya, seperti orang rukuk. Jadi bungkuknya lebih dalam masuk ke dalam. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Nah, kemudian setelah itu dia selesai sujud 2 kali, kemudian berdiri lagi Allahu akbar. Rakaat berapa? Kedua. Kemudian sampai selesai ya, sampai tahiyat. Ya at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy sampai fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu sama. Ya, sama. Jadi sama ketika kita melaksanakan sholat seperti biasanya. Paham anak-anak? Paham? Itu tata cara yang pertama, yaitu dengan cara duduk. Di sini Bapak mohon Rizky untuk bisa mempraktekkan sholat subuh. Ya, Rizky, kemudian Fahmi, Fatir, silakan maju ke depan, 3 bawa kursinya. Ya, bawa kursinya, minjam kursi kawannya yang tidak jauh. Ya. Praktek sholat subuh dalam posisi duduk. Ya. Sholat subuh ya. Silakan praktek sholat subuh dalam keadaan duduk ya. Yuk, bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhan subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati hadam lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran. Subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Innal salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal
kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum a'biduna ma a'budu. Wala ana a'bidum ma abattum. Wala antum a'biduna ma a'budu. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kunut. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait فيما توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك ولا لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wa'afini wa'fu'anni. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Nah, terima kasih. Silakan duduk. Semuanya silakan perhatikan ada latihan. Silakan jawab latihan 1 sampai dengan 3 ya. Latihan 1 sampai dengan 3. Sebutkan 3 cara sholat bagi orang sakit. 2, jelaskan cara ruku bagi orang yang sholat dengan duduk. 3, jelaskan cara sujud bagi orang sholat dengan duduk. Ya, silakan dijawab 3 pertanyaan tersebut ya. Sudah semuanya? Ya, kalau sudah, silakan dikumpulkan jawabannya ya. Perlu Bapak tekankan lagi sebelum kita menutup materi pelajaran ini, Bapak tanya dulu, sudah paham semuanya? Jadi orang sakit itu boleh melaksanakan sholat dengan apa? Satu dengan dua, 3 terlentang. Jadi orang yang dalam keadaan sakit boleh sholat dengan cara duduk, kemudian berbaring dan terlentang. Ya, pintar semua ya. Kalau sudah paham semua, ya, kita tutup materi pelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.